Shalom. 1 bulan yang lalu saya ngisi khotbah di daerah Karanganyar, saudara, di Tawangmangu. Khotbahnya setengah 7 pagi. Jadi saya memutuskan, saya mau pindah, saya mau tidur di kota lain. Saya ngambil di kota Solo, saudara, supaya dekat. Karena khotbahnya di kaki gunung, supaya saya takut telat, saya pindah. Saya malam itu nginep di kota Solo, supaya dekat. Karena saya sendirian, akhirnya saya memilih satu hotel, saudara. Hotel kapsul, saudara pernah lihat ya, kalau di Kalimantan ada hotel yang kita tidurnya kayak di kapsul. Saya baru pertama kali nginep di hotel itu, karena saya berpikir saya sendirian. Saya nggak perlu kamar besar, karena setengah 7 pagi saya harus, jam setengah 6 saya harus keluar dari hotel itu. Saya milih hotel yang sederhana. Saya masuk, saya saya pesan kamar dan saya check in di hotel itu. Saya masuk di hotel itu sederhana, kayak di ruko gitu. Saya masuk kaget, saudara. Resepsionisnya saya kasih, Bapak download dulu aplikasi kami saya download. Setelah itu Bapak check in sendiri. Kode kamar Bapak, semua Bapak check in sendiri. Sudah di mana? Di HP saya, saudara. Di HP saya. Ini saya masuk. Mereka ngomong, Bapak harus tukar sandal, karena masuk area ini harus steril, harus pakai sandal dari hotel. Saya pakai sandal dan saya masuk ke pintunya, saudara. Cara membukanya saya bingung pertama kali, karena nggak ada tombolnya sama sekali, cuma ada barcode di situ. Ini piye caranya? Saya balik lagi, Pak, cara buka pintunya bagaimana? Pak, itu ada scan-nya, Bapak tinggal scan aja. Saya scan, pintunya buka sendiri, klak, saya masuk. Nanti kalau masuk kamar sama aja Pak, HP-nya dideketin aja. Saya deketin HP, pintu kamar buka, dan saya masuk. Ruangnya enggak, hotelnya kecil. Satu buat saya aja, ada mejanya. Bapak nanti kontrol semua lagu, semua lampu, semua AC di HP Bapak. Saya semalam itu tidur sambil ketawa, saudara. Kamso saya. Tahu tak? Tahu ya, Deso, Kamso. Up to date-nya saya nggak dapat, Kamso. Saya keluar mau makan, saya tanya sama penjaganya, Pak, lah memang di sini nggak ada petugasnya berapa? Cuma 2 Pak, saya sama bagian di belakang. Nggak ada yang lain, nggak ada Pak. Kami cuma berdua. Menghandle segini, iya Pak. Zaman dulu kalau kita masuk hotel, pegawainya selalu banyak, saudara. Betul? Wah, yang tukang gawa tas, ya toh? Tekang resek-resek. Hari ini sudah berubah. Kalau perlu pegawainya cuma robot. Di Jepang sudah ada, saya pernah nginep. Masuk yang menyambut cuma alat komputer. Dan cerit, saya bisa dapat kamar. Ketika saya keluar, dia yang petugas yang ngomong sama saya, Bapak, nanti kalau Bapak kesini lagi, Bapak nggak usah repot-repot check-in di depan saya. Dan terus Bapak check-in di dalam rumah Bapak, dan Bapak menentukan kamar Bapak nomor berapa. Hari ini sudah mengalami perubahan, saudara. Betul? Kalau dunia sedang berarah maju dengan semua teknologinya, orang Kristen belum tentu. Pak, turu kangelan Pak, nggo HP aku tak turu nggon biasa wae Pak, sing aneng mas-mase brewoken eta. Mas aku meh nginep. Oh iya niki kunci kamare buka kunci angel eta, nguripke AC ratis. Dunia sedang berubah. Betul? Saya sama Pak Hengki ke Swedia. Turun dari airport, kita semua tidak bisa bahasa Swedia. Bisanya bahasa Inggris, Pak Hengki bagus, saya jelek. Kita cari taksi. Saya mau ke hotel ini. Oh, gampang. Saya antarkan. Kami nggak perlu, saya harus pergi Swedia, harus berbahasa Swedia. Nggak perlu. Hanya bahasa HP. Saya mau ke sini. Dia tempel. Naik jalan tol. Supirnya sama ngomong sama saya. Bapak mau saya tunjukkan bagaimana menyetir tanpa pakai pengemudi? Memang bisa mobilmu? Bisa. Ke hotel Bapak? Iya. Saya duduk, saya lihat supirnya duduk dengan ketawa ngomong sama saya. Enggak liatin jalan.
Tiba-tiba sampai di hotel. Dunia sedang mengalami perubahan. Betul? Dunia sedang mengalami perubahan. Kita, orang anak Kristen, apalagi yang lucu-lucu, ribut. Wih, kui mobil melaku dewe setan kui. Kabeh setan. Wis suntik, ora iso digulung surga. Abot. Stop untuk itu. Amin. Dunia sedang berjalan dalam percepatan perubahan. Saudara tahu binatang apa yang sampai hari ini sebagai binatang purba? Cuma ada 2, saudara. Komodo dan buaya. Mau berubah hidup kita. Amin. Pak, kekristenanku ki zaman biyen nek dina Minggu tuku baju anyar, Pak. Dina Minggu. Nek Natal tuku long dress, baju pesta. Napa? Tanggal 24 bengi aku meh melu sampai jam 12 bengi, sesuk-isuk Tuhan Yesus kan jebrol. Aku melu. Sore nek kerian. Balik teko kono, kowe Natal entuk apa? Entuk gulungan. Apa? Gulungan firman Tuhan. Ora. Tanggalan. Templeke ning omah. Tahun depan akan sama lagi. Tuhan Yesus tidak menghendaki kehidupan kayak gitu, saudara. Firman Tuhan berkata, dia selalu baru siap lagi, amin. Tuhan Yesus boleh baru, Pak, tapi saya akan tetap produk yang lama, bubar. Saya baru mengerti kenapa, tahu, tempat anggur, penyimpanan anggur harus selalu baru. Karena anggur baru selalu keras. Dan tempat penyimpanan, kirbat yang lama tidak mungkin bisa menampung hal-hal yang baru dan keras itu. Amin. Kalau hidup kita hari ini, Pak, pokoknya dino Minggu aku lunga gereja. Wes cukup, Pak. Balik toko gereja aku jadi Superman. Ning gereja aku jadi malaikat. Metu toko gereja tergantung watake, Pak. Itu jadi sengkuni, Pak, bisa. Kadang ora sengkuni, Pak, aku, Pak. Dusosono. Apa sing wajahe 1000 bisa. Tapi kadang-kadang, Pak, setiap hari berubah-ubah watak, Pak, aku, Pak. Kadang jadi Sinta, kadang jadi Arjuna. Sosoe jebol iki. Nek jebol rumah sakit itu sekarang penuh, saudara. Mudeng? Ayo berubah hidup kita ini. Saya itu tidak akan bosan-bosan. Kehidupan kekristenan itu bukan hari Minggu. Hari ini kalau hari Minggu dilarang, banyak orang apa jadi ini? Wes jadi liar. Aku tak murtad tidak ada hari Minggu. Kehidupan kekristenanmu setiap mau tarik nafas, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kehidupan kekristenan kita. Orang duit-duit, engkau duit-duit. Engkau duit-duit. Itu kehidupan kekristenan kita, saudara. Amin. Saudara kalau hari Minggu berharap mujizat, telat. Betul? Siapa yang mau disembuhkan? Mari ini dino Minggu, dino Minggu mari. Nek dino Minggu ora sah, keliru kekristenanmu. Tuhan Yesus yang kita sembah itu, setiap hari buka kesempatan buat kita. Kowe gelem mari ra? Ra gelem Tuhan, aku gelem mari dino Minggu. Ya wis. Bu kowe gelem mari, mau Jumat. Kowe Bu, aku tak Sabtu pas Yud. Salah uripmu. Kekristenan itu sembuh setiap hari. Amin. Saudara jangan mau dibohongi oleh iblis. Nek mari dino Minggu apa luwih sah Abdul. Salah. Ini loh saudara harus diperbarui. Amin. Nek saya ngomong nanti kasar, ini loh. Ini nih harus diubah nih orang Kristen. Rak Didit, nek omah nek apa? TV, cekel urip kok ngono. Ora Didit mlebu kamar. Aja ora ngono duit, gereja nyediake duit yo nang gereja. Ayo berubah. Lah wong Tuhan Yesusnya itu sama, betul? Siapa yang berkata Tuhan Yesusnya beda? Aku pengen belajar.
Tuhan Yesus yang kita sembah, Pak Hengki nyembah, Pak Victor nyembah, saya nyembah, kalian nyembah sama, amin. Jangan mau dibohongin. Berkata, oh Pak Victor sama Pak Hengki itu wis awang-awang, ilmunya sedur kelip, salah. Dia yang kita sembah, yang bernama Yesus, sama. Cuma gondesnya awake dhewe. Ya, mudeng toh? Kan bahasa Jawa enak. Gondes awake dhewe itu adalah kita beranggap Yesus itu hari Minggu. Amin. Makanya tidak pernah menang. Kalau Yesusmu setiap hari, yuk kamu akan mendapat kemenangan. Hari ini, nek marani kantor Pak Victor, napa? Njaluk duit, ora, dandian Pak Victor, aku mengei duit. Lho napa? Tuhanku yang mbok sembah sama memberikan kemenangan. Amin. Mau dong kita mengubah kegondesannya kita? Enak toh? Mantep toh ngomongnya? Kegondesan. Kalau saya ngomong kebebalan saudara itu bahasa, bebal ki apa ya? Tek gondes saudara mendeng. Kamso kowe ya toh. Pak kok omongannya kasar. Ini lho, nek diperhalus rak mudeng. Tak jai bahasa Jawa ngoko. Enak. Direnyah dimakan. Yo mudeng ya. Awake dhewe gondes ya. Nanti 11. Awake dhewe gondes ya. Change berubah itu. Amin. Saya itu khotbah di siang hari saya mbok-mbok, Saudara. Mbok-mbok. Jadi saya bahasanya akan sama. Mau berubah? Angkat. Mau berubah? Amin. Pak saya enggak mau Pak. Ya enggak apa-apa. Aku mau bicara yang berubah aja. Di Roma kita buka Alkitab katanya. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Yang ndak bawa Alkitab, ya wis delok ning ngarep kono. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku para hamba Tuhan menasehatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, zaman itu Roma isinya patung-patung, saudara, temennya Yunani. Hari itu mungkin kalau umat Tuhan hari ini berkata, wes akhir zaman, kenapa patung disembah? Hari itu. Tapi Paulus berkata, tidak mengenai akhir zaman. Dia berkata bahwa kamu harus mengalami pembaharuan budi. Betul? Pembaharuan budi itu seperti apa, saudara? Bahasa aslinya itu gampang. Metamorfosis. Yang dulu pernah sekolah diajarin yang namanya kupu-kupu, tahu? Ya tahu bukan po ame-ame tapi kupu-kupu. Ya terus kan dijadikan lagu po ame-ame belalang kupu-kupu, ya tahu? Siang jadi macan, malam minum susu. Jadi galak cuma awan toh. Nah. Kupu-kupu itu dari ulet masuk kepompong jadi kupu-kupu. Yang terakhir saya melihat tidak. Bahwa ketika jadi kepompong sudah jadi barang berharga. Jadi apa? Jadi benang sutra. Dinikmati banyak orang. Harga sutra mahal. Nah, metamorfosa atau morfosis itu adalah perubahan, proses perubahan yang berlangsung terus-menerus dari tingkah laku serupa dengan dunia menjadi tingkah laku yang memancarkan Kristus. Basa Jawane gampang. Adalah bendino kowe berubah, teko jek mbiyen elek dadi apik. Mengikuti Yesus. Mudeng, biyen senangane nyolongan, ketika kenal Kristus jadi tidak nyolong. Sampai di situ. Dulu senangane ben dino Jumat, lungone ngene bilik-bilik pasang nomor. Mistis. Orang masang nomor itu ahli matematika loh, Saudara. Betul? Saya aja ngeluh, dibolak-balik ngono ki. Tetep ora metu. Dihubung cocok loginnya luar biasa. Lah, dulu senangannya ben Jumat duitnya
1.000, 2.000, saya karena dulu disuruh basang saudara, jadi mudeng. Nanti jam 12 malam udah ngenteni radio. Ya masuk, koncone ditraktir. Dari kehidupan begitu, mulai berubah. Dari sukanya perempuan, bukan terus sukanya laki-laki, bukan. Ya kan saya kalau ngomong kan terus berubah, wah Pak, terus berubah sekarang Pak, aku enggak suka laki-laki, perempuan aku suka laki-laki, malah salah. Ya, berubah dari yang sukanya dulu ke pelacuran, berubah. Apa Pak? Jadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Dari yang dulu sukanya misoh, benisuk, orang ngombe kopi dipisah, iso nih ngombe kopi. Nanti nek bojone ngombe banyu got, wong kentir. Betul? Sing dulu senangannya utang, tiba-tiba ketika dia tahu Tuhan Yesus Kristus, berubah menjadi orang yang ngutangi, bukan lintah darat. Mudeng? Ada proses, bukan tiap minggu berubahnya, tapi setiap hari. Mudeng toh? Gondesmu tuh harus dihabiskan setiap hari. Makanya Yesus ngomong, setiap hari bertobatlah. Firman Tuhan berkata, Mazmur berkata, setiap malam aku merenungkan perbuatanku, aku salah apa benar ya perbuatanku. Tiap malam, dan bertobat. Orang menghilangkan rasanya Roh Kudus tidak berbicara dengan kamu itu gampang. Sepele no, omongan kecil. Bu, gue bertobat ya. Gue gini salah loh. Hilang no itu, lama-lama Roh Kudus akan menghindar. Tapi kalau kita setiap hari mendengarkan, aku salah, omonganku mbak wong kira enak. Bertobat, ampuni ya Tuhan. Besok diulangi ketemu, aku sorry ya, minta maaf. Semakin itu saudara akan semakin tajam dengan Roh Kudus. Dan hidup saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus. Gini loh saudara, karena kita ini pikirannya ini, nah Roh Kudus ngomongnya harus berkat dudu. Dia adalah roh yang mengingatkan. Salah dilengke. Amin. Mudeng ya, perubahanmu bukan perubahan tiap minggu. Atau pas KKR aku tak berubah. Nah, nanti Natalan kan ada KKR banyak. Saudara teko, balik teko KKR, kok apa aku berubah KKR? Ya bisa sih, bisa. Tapi Tuhan mau setiap hari saudara berubah. Setiap hari, terus menerus. Loh Pak, jelek, betul, tapi terus menerus. Hatinya mau berubah, amin. Saudara akan mencapai yang namanya pembaharuan akal budi. Loh, kalau Kristen itu semua diperbarui akal budinya, saudara akan menghasilkan buah roh, seperti yang diomongkan Paulus di Galatia. Galatia Paulus berkata, bahwa perbuatan daging berlawanan dengan perbuatan roh. Betul? Saya minggu kemarin waktu sore menjelang mendung, kita ngobrol dengan banyak mengenai puber. Seru saudara. Bu Aning datang, puber ki lanang 5 kali. Nek wedok ning sekali. Bu Aning tahu toh? Enggak tahu. Apik banget tuh bocah kuwi. Nah, ketika seru, datanglah Pak Pendeta keluar. Semua itu mitos. Pak Pendeta itu ketika kita lagi tegang gitu, dia datang sebagai pendamai. Semua itu mitos. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, tidak ada namanya puber. Saya menjelaskan sesuatu. Dan ini saya jelaskan kepada saudara. Bahwa ketika kita mengalami pembaharuan akal budi, seperti Roma tadi berkata, saudara akan menghasilkan buah roh di Galatia. Ketika ketika Paulus berbicara. Bahwa buah roh adalah apa? Kelemah lembutan, apa? Terus sejahtera, buah-buah roh yang ada itu. Damai sejahtera, tidak pemarah, tidak pendendam. Buah itu dihasilkan bukan bim, salabim, abrakadabra, di buah. Tidak, saudara. Buah itu mengalami proses. Saudara punya pohon, saya di rumah punya pohon belimbing. Tak diamkan pohon belimbing, luar biasa, rungkut saudara, tempat burung-burung bersinggah, tapi tidak menghasilkan buah. Ketika saya panggilkan seorang tukang, dia potong itu, yang tidak perlu. Gundul, loh belimbingmu kok malah brodol gitu.
sesok elang, beberapa saat kemudian menghasilkan buah. Buah apa? Bukan kedondong, tetap buah belimbing. Yang menikmati buah belimbing siapa? Ada dua, Codot dan saya. Kalau tidak dimakan Codot, ya tangan saya. Ya toh? Saudara punya pelem, yang namanya duren aja Codot duyan. Tahu Codot toh saudara? Saya kalau beli duren, aku milih duren yang dimakan Codot. Bapak kok gila nih, dudu, Codot lebih pintar daripada kita. Dia bisa tahu kapan matengin gitu. Nah, blimbingku itu hanya berbuah saudara. Ya toh, tak nikmati. Enak Pak, enak. Pak minta. Enggak, uang hasilnya cuma 2. Hasilnya banyak tak jual saudara, cuma 2. Tapi ketika apa yang saya lakukan? Saya panggil tukang, dipotong, ditibak kayak kabeh. Tanahnya diaduk-aduk, yang enggak perlu dipotongi. Menghasilkan buah. Dinikmati. Hidup kita gitu. Kalau hari ini ada orang negur saudara, hari ini kayak saya negur, nek jadi Kristen aja dino Minggu. Aku nesu mbek pacari tak lu gereja-gerejonan. Ora masalah. Sing didik alam. Betul? Anak yang hilang yang didik siapa? Alam, babi yang didik. Saudara mau? Enggak mau loh. Gitu. Kalau hidupmu mau dipotong, dipangkasi, saudara akan menghasilkan buah. Pak, menghasilkan buah itu satu keputusan. Aku mau menghasilkan buah. Itu bukan ini saudara. Aku Kristen Pak, pasti menghasilkan buah. Rio, orang buah, duri ya. Banyak orang Kristen itu menghasilkan duri. Cedak ambek wong kuwi mesti keplentret atiku. Bener? Banyak loh. Cedak ambek kuwi kegores durimu. Kekristenan kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Amin. Nek saudara, wah aku Kristen Pak, teko lahir jebol, aku Kristen dah tua ki, aku menghasilkan kepahitan banyak orang. Saudara perlu bertobat. Tak kasih tahu, saudara perlu masuk kamar sembahyang, aku kok uripku kita, wong cedak aku tok menyakiti orang terus. Bertobat. Betul? Jadi Kristen itu buahnya bisa dinikmati banyak orang. Bukan buahnya dinikmati kamu sendiri, semua orang. Itulah kekristenan sejati. Amin. Saya ini sekali lagi, kalau melihat orang yang berjungkil balik, wah Tuhan berkata Pak Cali. Apa? Mana. Amin. Balik, awake nyublesi wong liya. Saya bertanya, enggak janjani dia ketemu Tuhan sih? Orang yang setiap hari ketemu Tuhan. Ini loh, saya contoh nih Pak Victor, luar biasa. Tak kasih tahu rahasia, tapi jangan dicontoh ya. Buahnya dapat dinikmati. Kenapa? Ketika geger, buahnya dia damai sejahtera. Kalau pergi sama dia damai saya. Di Pak Hengki, saya, semua kalau pergi sama dia damai. Enggak usah bawa dompet. Dia langsung gini sama saya, kamu kurang ajar mencobai hamba Tuhan. Tidak mencobai, karena buahnya keluar. Amin. Tapi memang betul. Di saat kita tegang, ini loh saudara, pendeta tuh bisa tegang. Kalau pendeta enggak bisa tegang, itu cuma ada di wayang, saudara. Saudara pergi ke Solo sana, ya itu. Tapi kita bak, yang datang beliau, sudah stop, damai sejahtera, tenang semua. Saudara. Betul. Buahnya dari mana? Kita bisa menikmati. Amin. Kalau saudara, damai sejahtera, kok rasa macam-macam, nah itu bukan buah. Buah itu saya bisa menikmati. Amin. Tapi proses yang dialami, dipotongi, dionek-onek ke wong, dituduh macam-macam, menang. Bang ini. Bang gini, harusnya bang. Sudahlah, damai saja. Betul? Itu buah yang keluar. Coba kalau saudara. Di pisau tonggone, ora iso dem pisau ping 10 tapi pisau ping 100. Ben ndak ada atasnya lagi. Kesel. Lalu pisau ABC mbok hitungi. Ya toh, genep 100 saudara mandek.
Dia bingung, aku main terus ke 101 kesel. Dan buah itu ketika muncul ketika saudara mengalami tekanan. Itu akan muncul buah kalau saudara bisa menang. Amin. Nek damai sejahtera tidak muncul buah saudara. Angin digunakan menggoncang untuk menebarkan serbuk-serbuk ke tanaman yang lain. Amin. Jadi kalau hari ini saudara ditekan oleh orang dunia, gereja mudi, HTE, gereja sesat, menang wae. Menang gerejamu antik, ngusir-ngusir wong, menang Saya dunia, bapak itu tukang ngusir orang. Sejak kapan aku ngusir wong? Apakah saya protes? No, ngapain? Buahnya akan saudara lihat, amin. Maaf nih, kalau saudara tidak usahakan, saudara akan lihat buahnya, amin. Mbek bojomu yang mana? Tangi terumpah, obah-obah. Aku ngopi, orang yang kopi-kopian. Ngelah mah, orang dedet. Kalau saudara bojomu akan, aku kesel urip mbek kowe. Tapi kalau hari ini kamu diem, banyak diem. Pah, diam. Bojomu akan nyomah duit-duitnya. Betul? Masalahnya perempuan itu senang ngomong. Nah, banyak laki-laki ya sama sekarang. Senang ngomong. Mari jadi Kristen yang menghasilkan. Amin. Ojo antik-antik saudara. Wes antik, aneh, galak, ora menghasilkan buah. Cilaka uripmu. Bujai. Tapi kalau hidupmu tenang, menghasilkan buah. Ketika aku diteken, aku ngampuni ya. Itu buah keluar. Amin. Tapi kalau saudara mau enak-enakan, tak jai perang. Ora bakal bar. Amin. Ya. Saya berdoa, jemaat HTE keluar, buahnya itu dinikmati banyak orang. Orang aku dilapori, Pak, jemaatmu Pak, nopo utang dibayar malah ngejahit tarung. Yesus Kristus Tuhan, ampuni. Gitu. Kayak lu Pak, ini mimbar Pak. Oh di sini mimbar, sini Anda ada, aman, puji Tuhan, aman, kudus. Tapi orang kan berkata, lu mau gereja nyanyi ini banter dewe, tapi nek ditagih utang ngejahit tarung. Atau dandane paling ganteng, neng buri selingkuh. Stop untuk itu. Ora zamane saudara. Zamannya saudara harus berubah. Amin. Tiap hari. Tiap hari harus berubah. Untuk saudara bisa berubah, jam piro iki? Bari kibar. Ya. Untuk kita bisa berubah, ayat 1 harus saudara baca. Lah aku ngelak, Bu. Sampai sore Bang ngelak. Jadi untuk kita bisa berubah, ayat 1. Oh, no. Ibu gara-gara. Saya minum dulu ya. Buah roh muncul. Amin. Harusnya saudara gitu, Pak ngelak Pak, tak jigo kayak ngombeku Pak, belum tak buka kayak gitu. Anda. Tapi untuk saudara bisa berubah. Ayat pertama ya saudara, persembahkanlah tubuhmu. Tadi pagi bangun. Orang yang harus totalitas. Apa ya? Nek basa Jawane totalitas tuh wis pokokmen glundung wis ngono ya toh. Udeng ya? Wis pokokmen. Gitu. Nek saudara sudah ngomong pokokmen, melu Yesus. Amin. Siapa yang ngantuk? Tidak ada. Yang ngantuk tak kasih minum. Jadi pertama, persembahkanlah tubuhmu. Awakmu iki, itu. Saudara kan tidak mungkin mempersembahkan Yesus, aku mempersembahkan kupingku tak. Kui Yesus udah dodol babi, saudara. Dengkulku tak Pak. Gila, sawakmu geletak sih Tuhan.
Amin. Ketika saudara mempersembahkan itu, ini mulai berubah. Terjadi. Nah, masalahnya mempersembahkan adalah totalitas. Wis semua nih, sawah digeletak. Saudara akan mengalami mujizat. Pak, raiso Pak, sing iki tak ganduli, nopo enak. Apa? Maling. Tak ganduli, digeletak semua. Saudara akan melihat mujizat. Ketoknya tidak ada perubahan, tapi sedang naik ke atas. Diam-diam naik ke atas. Amin. Orang bisa ininya berubah adalah keputusan menaruh hidupnya total di hadapan Tuhan. Ini akan berubah. Amin. Saudara akan bukan jadi orang Kristen sama lagi walaupun rumahmu ning kampung. Orang kampung semua akan berkata, kok eneng bedane ya orang ini ya. Ketika kita datang, harumnya Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau hidupmu pagi, sing mbok persembahkan pisohanmu, ya sing duwe urip ngomong tenti sik wis sampai pisohane mandek. Mandeknya kapan? Cuma ada 2, bertobat atau mati. Kalau saudara sudah memutuskan, aku mau totalitas pisohanku, onek-onekanku, utangku, senengane utang, senengane wedoan, senengane keplek, kombe, kerokok, nesunan, tak gledake di hadapan Tuhan. Mujizat akan terjadi. Ini akan berubah. Amin. Saya kesaksian. Saya dulu waktu pertama kali diajak Pak Petrus Agung pergi ke hotel pertama kali. Saya masih ingat di Hotel Ibis Jakarta, zaman itu top. Kalau kita dulu hotelnya omai penduduk. Sekarang diajak. Masuk hotel, saya ngajak teman satu, sekarang masih di Semarang, masuk Jakarta, gedungnya gede-gede ya. Gitu. Kaget. Ketika kita masuk hotel, dia anjang mendol-mendol gitu. Anjang, enggak salah, karena Mbak enggak tahu. Waktu breakfast, semua diambil, makan, termasuk saya. Karena saya cerita, makan. Kayak seolah-olah besok tidak makan lagi. Nek perlu dikantongin gue balik kamar. Balik, sandal hotel gue balik. Seolah-olah neng kamarnya ada yang hotel, tidak ada sandal. Padahal kalau sampai di rumahnya tidak dipakai. Itu berlangsung terus-terus. Sampai suatu ketika Tuhan menegur. Kayak ngono api. Kayak sesuk kira pernah mangan. Nek kue hari itu semua mbak ambil, ya sesuk mandek. Dan saya memutuskan tidak. Pak kok sombong mangan rakeh. Nek akeh engko wareg, lungone WC, acara terganggu. Jadi makan seadanya, sepuasnya, secukupnya. Karena saya percaya dia membawa aku lebih naik lagi. Dan betul, saya dibawa saudara. Ke hotel-hotel yang bagus. Bukan perkara hotelnya yang bagus, tapi Tuhan membawa. Sampai saya diajak makan, masih ingat di Hotel Borobudur. Pak Victor paling senang. Semua makan sop buntut, saya makan omelette, ndok telu di dadar ya. Bahasane Indonesia, Jawa, ndok telu di dadar. Dikai saus macam-macam, mangane kuwi. Wis banggane minta ampun. Tapi ketika saudara mulai bertumbuh, berkembang, saudara tidak pernah takut lagi akan marah, tidak akan takut akan kehidupan saudara. Dia akan nambahi, amin. Manusia itu cenderung ini. Nek iso luwe tak kantongi, kenapa tak kayak wong. Tapi ketika saudara berkata, ini buat orang lain, saudara akan mengalami mujizat. Amin. Saya suka makan di Solo, ada satu warung makan. Dulu kalau saya ngomong warung makan bawah wit waru. Warung makan doyong. Memang warung ini doyong saudara. Saya diajak sama adik saya, kamu tak ajak makan ke sini. Lihat, saya diajak. Wah rame untel-untelan. Saya makan, terus adik saya, saya yang bayar, kamu tenang aja. Berapa? 2 makan apa ini? 10.000 aja. Saya keluar, ibu ini ora entek toh. Ndak. Tambah hari ini saya ketemu, Bu, saya ini Pak Cali, aku duwe kok ruko telu. Tidak habis, tambah besar. Amin. Siapa yang hari ini punya warung makan?
Masya Allah eneng. Warung rumah enggak apa-apa, siapa? Enggak ada, mbok buat. Nah, coba Bu, mujizat akan terjadi. Satu, tempe, goreng tempe 1 hari, 1.500 tempe. Sing gawe sampai kemeng, awake budi, edok. Tempene jadi ditumplek ngene, 10. Loh ki tempe apa-apa toh? Tempe biasa. Tapi yang keluar dari sini karena memberkati orang menjadi luar biasa. Amin. Tidak habis sih saudara. Buahnya dinikmati banyak orang. Saya dengan mata kepala sendiri. Ada orang minta pengemis. Bu, 3.000 dikasih indok. Tahu, yang datang menggoncangkan banyak orang. Saya promosi juga. Nanti kalau saudara ke Solo mesti WA saya, Pak Cali, warungnya di mana? Tapi orang yang memberi hidupnya, totalitas, Tuhan ganti dengan totalitas. Amin. Saya mau bertanya sekali lagi, siapa yang mau berubah hidupnya? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Pak, uripku jek ngene. Ketika saudara memutuskan mau berbuah, buahnya bisa dinikmati banyak orang, amin. Saya minta para penyanyi naik. Haleluya. Saudara, lagu ini bagus berkata. Ku hidup menyembahmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Tiada yang menggantikanmu, juru selamatku. Apa yang dapat pisahkan darimu? Saudara, kalau saudara pernah ketemu yang namanya Yesus, saudara akan berkata, sangat mulia, precious. Dunia ini akan menawarkan segala macam dengan. Saudara akan berkata, aku pernah menikmati cinta yang dunia tidak pernah berikan. Cinta yang benar-benar full di hati kita. Saudara pernah mengalami? Minta untuk dialami. Saudara akan berkata, dosa selalu mengincar kita, selalu ingin kita berdosa. Tetapi ketika kita ingat kasih-Nya dan kasih yang meluap dalam hidup kita, saudara akan berkata, tidak. Di Amsal berkata bahwa di antara kelompok teruna itu, ada satu teruna yang tidak punya akal budi, teruna yang bodoh. Dia berkata, dia menyeberang ke perempuan macam itu. Keputusan kita untuk berdosa atau tidak, di tangan kita. Pak, tapi kan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Saudara yang abaikan itu kadang. Saudara berkata, aku ingin dengar suara Roh Kudus. Padahal tiap hari dia selalu ngomong dengan hidup kita. Jangan. Saudara abaikan suara itu. Mulai hari ini ngomong, Roh Kudus bicara dalam hidupku sekali lagi. Tegur aku ketika aku berdosa. Tegur aku ketika aku mempunyai niat dan keinginan untuk berdosa. Dia akan datang dan tegur kita. Amin. Ketika saudara berkata, inilah tubuhku tak persembahkan kepadamu Tuhan. Dia totalitas akan menghidupi hidup kita. Amin. Nek basa Jawane enak saudara. Dia akan ngopeni hidup kita. Amin. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan.